Nama saya Astuti Nintias. Saya dari Prodi Gizi dengan NIM 0422111012. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perbandingan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa. Nah, perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut Presiden Republik Indonesia, perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri sendiri. Perlindungan data pribadi ditunjukkan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri sendiri dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan pribadi. Nah, selanjutnya apa sih GDPR itu? GDPR merupakan peraturan tentang perlindungan data pribadi yang berlaku untuk diri sendiri, perusahaan, atau organisasi di dunia yang menyimpan, mengolah, atau memproses data pribadi penduduk Uni Eropa. Nah, tujuan GDPR itu apa sih? Tujuan dari GDPR adalah agar data pribadi yang diperoleh oleh pengusaha tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, apa itu perundang-undangan di Indonesia? Sebelum GDPR berlaku, sebelum GDPR berlaku efektif secara global, Indonesia telah memiliki aturan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik Permenkominfo 20 2016. Dalam Permenkominfo 20 2016, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, atau pembuka akses. Dan yang terakhir, pemusnahan atau penghapusan data pribadi. Ya, selanjutnya hal penting yang membedakan GDPR yaitu eh, menjadi dasar bagi penulis untuk membandingkan GDPR dengan pengaturan perlindungan data pribadi Indonesia. Yang pertama, terdapat pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi yang dapat dihapus yang berupa nama, alamat IP atau lokasi, gambar atau foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail medis. Yang kedua, adanya mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi. Yang ketiga, adanya pengawas pengelolaan data. Dan yang keempat, adanya standarisasi formulir formulir privasi polisi. Ya. Nah, selanjutnya ada jenis data pribadi di Indonesia dan GDPR. Nah, menurut Republik Indonesia, itu data pribadi ada dua. Yang pertama ada bersifat umum dan bersifat spesifik. Nah, yang bersifat umum itu seperti nama lengkap, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi yang spesifik yaitu informasi kesehatan, catatan kejahatan, data keuangan pribadi, dan lain-lain. Dan menurut GDPR, jenis data pribadinya itu ada internet protokol address, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail informasi kesehatan. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan dari perlindungan data pribadi Republik Indonesia dengan GDPR di Uni Eropa? Nah, perlindungan data pribadi di Republik Indonesia yang pertama itu secara penuh berdasarkan beberapa area kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua, membuka ruang perpanjangan periode penyimpanan data pribadi selama mekanisme dan tujuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengatur secara umum tanpa melihat tinggi rendahnya resiko pemrosesan data pribadi yang dilakukan. Yang keempat, mengisyaratkan beberapa kewajiban pengendali data pribadi yang juga menjadi kewajiban prosesor data pribadi. Yang kelima, mengatur secara umum berdasarkan kapasitas pengendali atau pemproses data akan diatur dalam aturan turunan. Nah, menurut GDPR itu yang pertama, secara parsial berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Yang kedua, periode penyimpanan data pribadi dapat diperpanjang untuk beberapa tujuan spesifik yang terdapat dalam GDPR. Yang ketiga, diberlakukannya Data Protection Impact Assessment atau DPIA untuk pemrosesan data pribadi berisiko tinggi. Yang keempat, mengatur beberapa kewajiban prosesor data pribadi yang berbeda dari kewajiban pengendali data pribadi. Dan yang terakhir, berdasarkan kapasitas yang kompetensi dari pengendali atau pemroses data pribadi. Nah, ini berikut referensi yang saya ambil untuk presentasi kali ini. Oke, itu saja sekian dari sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.